Red Slayer, Chapter 5. Sudah 3 hari dia menunggu pria itu, seorang petualang baru yang mendaftar 2 minggu lalu. Dia sekarang menjadi buah bibir karena mengatakan Giant Rat bisa menjadi manusia dan memperkosa wanita. Tentu mereka tidak tahu siapa identitas pemuda tersebut, karena merupakan hal tabu memanggil seseorang dengan nama asli. Para petualang memiliki 2 nama, yaitu nama panggilan dan nama asli mereka. Seluruh petualang hanya akan memanggil satu sama lain dengan nama kelas. Amat jarang sekali ditemui mereka yang memanggil satu sama lain dengan nama asli. Contohnya, seorang petualang muda yang begitu terobsesi pada goblin. Semua orang sepakat untuk memberinya nama panggilan Goblin Slayer. 1 tahun berselang saat sang Goblin Slayer genap mengukuhkan gelarnya, kini muncul seorang petualang baru lain daripada yang lain. Pemuda itu hanya terobsesi membunuh Giant Rat. Lalu di quest kedua, dia melaporkan kalau Giant Rat bisa berubah menjadi seperti manusia, lalu menculik wanita untuk dipermainkan. Hal itu bisa terjadi karena mereka menyembah Evil God the Hornet Rat. Tentu para petualang ada yang percaya dan tidak, tapi yang jelas banyak yang tidak percaya dan hanya menganggapnya lelucon dari petualang itu. Sang petualang malah bungkam ketika ada yang mengejeknya, seolah membiarkan atau malas meladeni mereka, sebab sadar itu hanya akan membuatnya lebih terpojok. Setelah 2 minggu dan saat pemuda yang terobsesi pada Giant Rat itu menjalankan quest barunya, beberapa petualang akhirnya memutuskan nama untuk memanggil petualang aneh tersebut dengan gelar Red Slayer. Red Slayer kah? Mereka memberi nama itu untuk Naruto. Entah dia senang atau tidak, tapi kenapa dia belum kembali juga? Apa di sana dia sedang melawan Giant Rat yang dikatakannya bisa berevolusi? Hinata tiga malam ini selalu pulang malam, sengaja hanya untuk memastikan apabila pemuda itu datang, maka dia akan ada untuk mendengar laporannya. Menjadi pendengar laporan yang disampaikan pemuda itu entah kenapa membuatnya bersemangat. Walau beberapa petualang ada yang menyampaikan laporan mereka yang lebih hebat, seperti melawan naga, troll, giant, dan sebagainya. Tapi itu semua tidak memberi kesan mendalam. Namun, jika yang menyampaikan laporan adalah pemuda itu, maka dia akan menyiapkan telinganya dengan baik, seolah hendak mendapatkan pelajaran penting dari seorang guru. Aku ini kenapa ya? Bila dia yang melaporkan questnya, pasti akan senang, tapi kenapa dia belum kembali juga? Batinnya. Kalimat itu tidak berlanjut sebab sebuah tepukan pelan dan halus menyadarkan dirinya saat sedang memikirkan sang petualang pirang itu. Hinata, sudah malam, ayo kita pulang. Cordelia bahkan sudah duluan. Author note: Cordelia adalah nama yang kuberikan untuk gadis kuil yang pirang dan bermata kuning menawan. Dia selalu digoda Spearman dan memiliki perasaan khusus pada Goblin Slayer. Ini di anime Goblin Slayer ya. Sahabat sekaligus rekan kerjanya lah yang membuat konsentrasinya buyar saat sedang memikirkan Naruto. Dia juga menasihati agar segera berkemas untuk pulang. Hinata tersenyum ke arah Rias, namun sahabatnya itu bisa melihat sesuatu dari senyuman itu. Dia pasti akan kembali. Hinata tidak terkejut dengan apa yang diucapkan Rias barusan. Sahabatnya itu selalu bisa melihat apapun yang dia sembunyikan walau dengan senyuman. Dari dulu sampai sekarang, aku masih belum bisa membohongimu ya. Payah sekali. Hehehe. Hinata, kau itu tidak bisa berbohong. Hatimu itu terlalu lembut untuk melakukan itu. Lebih baik sekarang jalani dulu perlahan. Aku yakin pemuda itu juga sedang melawan sesuatu yang mengganggunya di masa lalu. Apa yang diucapkan Rias membuat Hinata mengangguk sambil tersenyum.
Kali ini senyum itu berisi ketulusan. Itu juga membuat sudut bibir Rias melengkung. Keduanya berkemas untuk kembali ke rumah. Tak lupa mereka meniup lampu guil. Saat meniupnya, Hinata menyebutkan permohonan. Naruto, aku tidak tahu kau sedang apa, tapi semoga kau baik-baik saja. Dengan tiupan yang seolah mengecup, lilin itu mati dengan malu. Dua orang petugas guil itu kembali untuk beristirahat di tempat Naruto. Mata milik pemuda yang dipikirkan oleh Hinata itu tidak mau menutup sama sekali. Merasa dia melewatkan sesuatu yang sangat penting. Tapi entah apa yang dia lewatkan. Sarang, giant rat biasa, sebuah altar, dan patung. Aku merasa sudah menyelesaikan urusanku. Kenapa seperti ada yang kurang? Gumam Naruto. Naruto memikirkan ulang semua kejadian yang dia lakukan hari ini. Memasuki gua lalu membantai semua giant rat yang terdapat di gua itu. Menjelajah dan menemukan sebuah altar dengan patung yang berwujud The Hornet Rat, sesembahan hewan pengerat itu. Saat Naruto sedang serius memikirkan apa yang dia lewatkan, sebuah ketukan terdengar dari pintu tempatnya beristirahat. Masuk. Suara Naruto yang datar dan tegas membuat orang yang mengetuk itu mendorong pintu perlahan, seakan malu karena mengganggu. Ketua desa, ada apa? Maafkan aku mengganggumu, tapi aku masih penasaran dengan apa yang kita lihat di gua itu. Ketua desa ternyata mengalami hal yang sama, namun dia terusik karena belum mengerti dengan altar yang dibuat oleh para giant rat itu. Apa yang masih kau risaukan, tetua desa? Naruto sebenarnya ingin menyuruhnya pergi karena hal ini mengganggu waktu tidur dan membuatnya tidak bisa menemukan apa yang dia lewatkan. Setelah dipikir ulang, mungkin dia bisa menemukannya bila sekarang bertukar pikiran. Begini, para giant rat seperti yang kau tahu, bentuk tubuhnya mirip tikus kebanyakan dan jalan mereka dengan 4 kaki. Aku berpikir, bagaimana mungkin mereka bisa membawa patung seperti itu? Bukan mereka yang membuatnya atau membawanya. Kali ini tetua desa kebingungan mendengar jawaban dari Naruto. Kalau bukan mereka, lalu siapa yang membuatnya? Giant rat yang sudah berevolusi atau setengah evolusi. Biasanya itu adalah giant rat yang lolos dari kalimat miliknya. Kalimat Naruto terhenti di situ karena menyadari sesuatu yang dia lewatkan. Bukan hanya dirinya yang menahan napas, tetua desa juga demikian karena melihat pemuda di depannya. Naruto melebarkan mata dan wajahnya cemas. Bagaimana bisa aku lupa? Saat disarang mereka, giant rat yang sudah atau setengah evolusi itu tidak kutemukan. Dengan kata lain, mereka sedang mencari makan. Sekarang mereka telah kembali. Jika aku di posisi mereka dan menemukan sarangku sudah rusak, maka tetua desa, cepat kau evakuasi seluruh warga. Kenapa tiba-tiba tidak ada waktu menjelaskannya. Cepat lakukan. Sambil mengatakan itu, Naruto mengambil perisai, gada, dan busur miliknya. Tak lupa sebuah obor dan bergegas keluar dari tempat itu. Baru satu langkah dia keluar, sebuah teriakan memilukan terdengar. Itu adalah seorang warga yang kini tangannya dipegang oleh giant rat yang sudah sepenuhnya berubah seperti manusia. Dia juga mengenakan jirah sederhana. Orang itu meronta-ronta untuk lepas dari cengkramannya. Para warga keluar untuk melihat apa yang terjadi dan wajah mereka memucat ketika melihat giant rat itu dengan kejam memotong tangan warga yang dicengkramnya, membuat dia mengerang keras menggema di langit malam. Rat warrior. Apa-apaan itu? Tetua desa melebarkan mata dan mulutnya ternganga dengan apa yang baru dilihatnya.
Naruto yang menyadari itu segera memerintahnya. Bukan saatnya terkejut. Segera perintahkan mereka lari. Semuanya, cepat pergi dari sini. Seluruh warga berhamburan menyelamatkan diri. Anak-anak dan warga berlari di depan. Para laki-laki di belakang mereka dengan obor sebagai penerang. Mereka menembus kegelapan dengan perasaan takut dan cemas. Rat Warrior yang memakai jirah meraung. Lalu dari belakangnya muncul 12 rat yang lebih kecil dan satu rat yang ukurannya setinggi 2 meter. 12 rat adventure, satu rat warrior, dan satu rat mat. Sepertinya ini akan sulit. Untungnya tidak ada perapal mantra. Dengan suara melengking, tangan dari rat warrior terayun untuk memberi perintah menyerang Naruto. Dia sendiri membanting kasar tangan warga yang sudah dipotongnya. Warga yang tangannya terpotong sudah mati kehabisan darah. Naruto bukan mengabaikannya, tapi dirinya tidak bisa berbuat banyak. 12 rat adventure bergerak ke arahnya. Naruto melempar obor agar bisa melihat pergerakan mereka. Kegelapan adalah teman mereka. Bermodalkan jirah mereka yang memantulkan cahaya obor dan bulan, Naruto menarik busur dan menembaknya. Tidak seperti Giant Rat biasa yang mencoba menghindar. Kali ini, rat evolusi itu menghadapi, bahkan ada yang menebasnya. Meski begitu, 9 di antara mereka tertembak. Melawan yang sudah berevolusi memang menyusahkan. Sebuah umpatan keluar dari mulutnya. Semua serangannya hanya membuat 9 rat tewas. Membuang busur, Naruto beralih menggenggam gada. Pandangannya menajam, bersiap menghadapi musuh yang tersisa. 3 rat adventure mengangkat tinggi-tinggi pedang mereka. Ayunan pedang dan gada saling beradu, mencoba menjatuhkan sang pemegang. Saat gada itu tertahan oleh salah satu rat, segera dia menjaga jarak sebab 2 pedang melesat mencoba memisahkan kepalanya. Serangan selanjutnya datang lurus dari depan oleh rat evolusi yang diberikan celah. Naruto mengangkat perisainya membuat pedang itu tertahan. Gada yang digenggamnya dengan telak membuat kepala rat adventure itu pecah dan menyemprotkan darah segar. 10. Melihat temannya sudah tak bernyawa, 2 rekan rat evolusi itu menjerit keras. Salah satunya berhasil menyayat lengan kiri Naruto. Sedikit meringis, tapi tidak membuatnya kehilangan fokus. Naruto menarik tubuhnya ke belakang, kembali menjaga jarak, mengatur nafas yang memburu, dan menenangkan diri dari serangan yang baru diterimanya. Satu rat adventure kembali menerjang ketika dia lengah. Dengan pedang terhunus di dada, mencoba menusuk tubuh Naruto. Rat adventure itu melaju dengan teriakan melengking. Di sela mengatur nafas, sebuah senyum sangat tipis terlukis di wajah pemuda surai pirang itu. Segera dia meresponnya dengan memindahkan kaki kanan secara membusur ke arah kiri. Tubuhnya ditarik ke sebelah kiri untuk menghindar. Tangan yang tersemat perisai segera dipukulkan keras ke perut rat adventure itu, membuatnya terpelanting dan menjatuhkan pedang yang ada di genggamannya. Naruto mengambil pedang itu, bergerak cepat menusuk rat adventure yang terjatuh. Dengan erangan panjang, rat adventure itu menghembuskan nafas terakhirnya. 11. Rat adventure terakhir menerjang secara asal. Geram karena temannya sudah dibunuh lagi. Berkali-kali ayunan pedang itu dihindari dengan baik, namun sebuah luka akhirnya tergores di lengan kanan, seolah menghargai asa yang dilakukan oleh rat adventure itu. Kedua lengan kanan dan kiri Naruto mengilu ketika digerakkan. Pertarungan lama akan membuatnya kehabisan darah akibat luka tersebut. Para rat adventure memang bodoh, tapi mereka juga tidak akan membiarkan Naruto meminum health potion untuk memulihkan diri. Sial, tinggal satu ini, lalu sisanya satu warrior dan rat. Belum selesai bergumam, sebuah hantaman keras mengenai punggungnya, membuat dia terpelanting ke arah depan. Tubuhnya berguling kasar di tanah.
Pukulan itu telak mengarah titik buta miliknya. Melawan rasa ngilu yang tersebar di punggung, Naruto terbatuk darah dengan napas tersengal. Dilihatnya sang pelaku ternyata Rat Maid. Melawan 3 Red Avenger membuatnya tidak fokus dengan yang lain. Tanpa diduga, Red Maid sudah bergerak mengambil posisi yang menguntungkan. Aku tidak diuntungkan. Tubuhnya terkulai dan hanya bisa melihat Red Avenger berlari hendak memenggal ke lehernya. Di waktu yang singkat itu, dia bisa mengingat kembali sesuatu yang membuatnya bertekad untuk membasmi para Red Evolusi. Tausan, Kahasan, Narukone, Menma. Sialan! Dengan umpatan kasar, dia menebas kaki Rat Evolusi yang sebentar lagi memisahkan kepala dari tubuhnya. Kaki itu putus dan darah mengalir dari potongan tersebut. Rat Avenger menjerit saat kakinya terpotong. Memanfaatkan momentum, Naruto segera bergerak meski susah payah, menusuk leher sang Rat Avenger dengan pedang yang dijatuhkan Rat tersebut. Manfaatkan setiap celah yang ada pada musuhmu. Kalimat guru yang mengajarinya menggema saat dia berhasil membunuh Rat Avenger terakhir. Dengan napas masih tersengal, Naruto menatap Rat Maid dan Rat Warrior yang ada di hadapannya. Bisakah kalian membiarkanku meminum heal potion dulu? Sebuah teriakan seakan menjawab kalau mereka tidak ingin mengizinkannya. Mendengar teriakan tersebut, Naruto mengambil napas dalam, membenarkan postur tubuhnya dan menghunuskan pedang serta menatap tajam sambil memprovokasi. Kalau begitu, majulah. Di tempat para warga. Para warga yang sudah berlari agak jauh dari desa berhenti untuk mengambil napas. Raut mereka dipenuhi ketakutan dan kecemasan karena baru melihat sesuatu yang mengerikan. Apa-apaan itu? Kenapa monster tikus bisa menjadi seperti itu? Entahlah. Menurut petualang muda itu, mereka telah menyembah Evil God, namanya aku lupa. Warga banyak yang terkejut dengan apa yang baru diucapkan salah seorang pria. Dia mengetahui itu karena sebelumnya mengikuti Naruto dan tetua desa untuk menyerang sarang Rat. Bagaimana mungkin? Ini pertama kali aku melihatnya. Aku juga. Mereka terus membantah fakta yang baru mereka ketahui. Sejak kecil sampai sekarang, mereka tidak pernah tahu ada monster seperti itu. Orang tua mereka hanya mengajarkan ada beberapa monster yang menjara desa. Itu adalah monster hijau kecil yang bernama Goblin dengan tikus raksasa yang mengganggu. Sekarang mereka melihat para giant rat itu berjalan dengan 2 kaki, lalu mengenakan armor dan menggunakan senjata. Salah satunya bahkan telah membunuh satu warga. Ini benar-benar membuat mereka takut. Raut kecemasan, ketakutan, dan kesedihan bercampur menjadi satu. Tetua desa yang melihat segera berkata untuk menenangkan warganya. Sebaiknya kita berdoa kepada Freya sama. Semoga desa tempat kita tinggal dilindungi dan pemuda itu bisa selamat. Saat tetua desa mengusulkan itu, semua warga segera merangkapkan tangan dan menutup mata. Tubuh mereka gemetar, namun dengan hati hikmat mengucapkan permohonan kepada sang dewi agar dia mau mengulurkan tangannya untuk melindungi tempat mereka tinggal serta membantu petualang muda itu. Entah doa mereka didengar atau tidak, hanya dewi bersangkutanlah yang tahu jawabannya. Di saat penduduk sedang hikmat berdoa, keadaan tubuh Naruto sekarang dipenuhi darah dan tenaganya sudah habis. Sialan. Dia terlentang di sebuah batu yang menonjol bekas sesuatu. Napasnya memburu dan matanya mulai berkunang. Tanda kesadarannya mulai terkikis. Rat Maid dan Rat Warrior menjerit dengan suara keras, seakan senang telah memojokkannya. Rat Warrior melangkah dan berhenti tepat di dekatnya, melihat dengan mata tajam orang yang telah menghancurkan rumah dan membunuh kawanannya. Aku akan membuatmu membayar atas semua yang telah kau lakukan. Itulah hal yang ingin disampaikan Rat itu.
lewat wajahnya yang kini mengeras. Pedang Rat Warrior terangkat tinggi memantulkan sinar bulan, lalu terayun cepat ke bawah mencoba menebas leher Naruto. End cut. Oke, makasih ya bagi kalian yang udah mendengarkan ini sampai selesai. Jangan lupa like ya video ini, dan kalau bisa di share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Bye bye.